Halo guys, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunardi Solarius. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan sedikit firman Tuhan dari Amsal 13 ayat 13 yang berbunyi, "Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat pada perintah akan menerima balasan." Selamat datang di channel Snack Rohani, Lunardi Solarius. Ayat dari Amsal 13:13 ini mengingatkan kita tentang pentingnya menghormati dan mematuhi firman Tuhan. Saat kita meremehkan ajarannya, kita mungkin menghadapi konsekuensi. Tetapi ketika kita taat, kita akan menerima berkat dan balasan yang baik. Semoga renungan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih sudah berbagi renungan ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam inti pembahasan renungan kita dari Amsal 13 ayat 13. Tentu, mari kita bahas lebih dalam mengenai Amsal 13:13. Ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya sikap hormat terhadap firman Tuhan. Ketika kita meremehkan atau mengabaikan ajarannya, kita mungkin menghadapi akibat yang tidak diinginkan. Namun sebaliknya, ketika kita taat dan menghormati perintahnya, kita akan menerima berkat dan balasan yang baik dalam hidup kita. Ayat ini mengajak kita untuk selalu menghargai dan mematuhi petunjuk Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga kita semua terus diberkati dan dikuatkan dalam menjalani kehidupan ini. Oh iya, aku ada sedikit pembahasan menarik mengenai Amsal 13 ayat 13 ini. Jadi gini, dalam satu gereja ada orang yang datang ke gereja tapi kelihatannya ngantuk. Waktu dengerin firman itu, orang-orang lihat orang itu kayak ngantuk, tertidur, dan terkesan itu nggak menghargai dalam tanda kutip ya penyampaian firman Tuhan. Jadi apa namanya, dia dikenal sebagai orang yang terlihat tidur waktu di gereja. Tapi setelah ibadah selesai, dia keluar, tapi dia justru malah melakukan firman Tuhan yang disampaikan oleh pengkhotbah atau pendeta pada saat itu. Jadi dia itu sebenarnya nggak benar-benar tidur sih, tapi karena memang kelihatannya capek, ngantuk, tapi dia tetap fokus dengar firman Tuhan dan bahkan melakukan firman itu. Kemudian ada orang lain yang sungguh-sungguh mendengarkan firman, dia nggak tidur, dia fokus mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan pendeta atau pengkhotbah itu. Tapi sayangnya ketika selesai ibadah, ya kehidupannya ya kembali seperti semula, nggak melakukan firman, terus juga ya apa namanya, cuma duduk dia mendengarkan tapi nggak melakukan. Nah, pertanyaan aku sih, mana sih di antara dua orang ini yang apa namanya dianggap meremehkan firman? Itu pertanyaan yang sangat dalam dan penuh makna. Menurut Amsal 13:13, meremehkan firman Tuhan tidak hanya tentang tampak luar, tetapi juga sikap hati. Dalam kasus pertama, meskipun orang tersebut tampak mengantuk, jika dia tetap fokus dan berusaha memahami serta mengamalkan firman Tuhan, itu menunjukkan penghormatan yang tulus. Sementara itu, orang kedua mungkin tampak sangat fokus saat ibadah, tetapi jika tidak menerapkan apa yang didengar dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa dianggap sebagai sikap yang kurang menghormati firman. Intinya, baik sikap hati yang tulus dalam mendengarkan firman maupun penerapan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Kita semua diajak untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga melaksanakan firman Tuhan dalam tindakan kita sehari-hari. Ya, maksud aku sih dalam konteks meremehkan firman Tuhan ini kan bukan hanya kita cuma mendengar kan, kelihatannya di gereja duduk mendengarkan fokus ya, tapi dalam kehidupan sehari-harinya justru malah sebaliknya, hanya duduk diam di gereja, habis itu ya seperti masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Beda dengan orang yang datang ke gereja dengan capek, dengan lelah, tapi dalam keadaannya setengah sadar atau tidak itu tetap mendengarkan
firman Tuhan dan menjadi rema dalam hatinya, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya melakukan firman itu. Meskipun dari tampak luar, wah orang ini tidur di gereja, nggak menghormati hadirat Tuhan, sampai dibilang gitu. Tapi justru kadang-kadang orang yang menilai seperti itu kan tidak tahu kesehariannya. Justru orang-orang itulah yang sering jadi masalah dalam gereja. Saya mengerti pandangan kamu. Memang benar, kadang kita tidak bisa sepenuhnya menilai kondisi atau sikap seseorang hanya dari tampak luar. Yang terpenting adalah bagaimana firman Tuhan benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada kalanya, orang yang tampak lelah atau mengantuk saat ibadah tetap memiliki hati yang terbuka dan siap untuk menerima serta melaksanakan firman tersebut. Di sisi lain, seseorang yang tampak sangat fokus saat ibadah tetapi tidak menerapkan ajaran tersebut dalam kehidupannya mungkin perlu refleksi lebih dalam. Intinya, penting bagi kita semua untuk saling mendukung dan tidak cepat menilai orang lain hanya dari penampilan luar. Kita semua berproses dalam perjalanan rohani kita dan penting untuk terus bertumbuh dan memperbaiki diri. Ya memang kalau dalam ibadah ya kita tetap ibadah lah, tapi kadang-kadang orang lebih menilai istilahnya menghakimi, lebih cenderung menghakimi tampak dari luar, bahkan seolah-olah melebihi dari Tuhan itu sendiri, padahal Tuhan tahu isi hati kita ya, isi hati masing-masing. Tuh manusia kan nggak ngerti isi hati masing-masing, tetapi yang kumaksudkan ini tentang istilah meremehkan firman, bukan cuma kita mendengarkan aja, tapi justru harus melakukan firman itu, bukan cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, duduk anteng, fokus, istilahnya kayak dipantengin dulu loh, dipantengin firman Tuhan yang disampaikan pendeta atau pengkhotbah itu, tapi nggak dilakukan. Saya benar-benar memahami maksud kamu. Memang, esensi dari mendengarkan firman Tuhan adalah tidak hanya mendengar, tetapi juga mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada kalanya, kita terjebak dalam rutinitas ibadah yang hanya menjadi bentuk kebiasaan tanpa benar-benar merenungkan dan mengaplikasikan ajaran tersebut. Inti dari firman Tuhan adalah transformasi dalam hidup kita. Bukan hanya mendengar, tetapi juga bertindak sesuai dengan apa yang diajarkan. Menghormati firman Tuhan berarti membuka hati untuk diterangi oleh ajarannya dan berusaha untuk hidup menurut kehendaknya. Mari kita terus saling mengingatkan satu sama lain untuk tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga pelaku firman yang setia. Terima kasih sudah berbagi pemikiran ini. Oke guys, terima kasih sudah nyimak renungan sederhana ini. Semoga mengingatkan kita bukan cuma kita mendengarkan firman, tetapi kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terpenting, meremehkan firman itu bukan bicara hanya sekadar waktu kita ibadah mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Malah kadang-kadang kalau terlalu fokus itu malah nggak bisa masuk itu loh. Tapi kadang-kadang kita juga nggak boleh menghakimi, oh orang ini ngantuk tertidur di gereja, tapi sebenarnya dia mendengarkan firman itu, bahkan punya komitmen untuk melakukannya, dan memang benar-benar melakukannya sih, bukan cuma terlihat tidur ngantuk di gereja aja, tapi dalam kesehariannya orang tersebut itu melakukan firman Tuhan itu. Dan terima kasih kepada kalian yang udah mendukung channel ini, baik para donatur maupun kalian yang sudah subscribe dan subscribe dan share. Kalau kalian suka ya like aja, kalau kalian nggak suka ya dislike aja. Dan terima kasih banyak untuk dukungannya, serta tetap mohon dukungan doa untuk membuat studio konten kreator, serta membeli peralatannya yang dibutuhkan untuk bikin konten dan podcast itu yang menjadi pergumulan saat ini, sehingga aku bisa berbagi berkat renungan firman Tuhan yang memberkati kita semuanya.
Kok diem? Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.